Teman-teman, kita lanjut lagi ya eksperimen tomat bibit seribuan ini. Jadi di video sebelumnya saya sempat bahas 4 hal yang menurut pengalaman saya itu justru harus disiapkan dulu sebelum kita ngomongin pupuk. Yang pertama dari mulai matahari, kemudian media tanam, pengairan atau penyiraman, dan yang terakhir tentu saja hama dan penyakit gitu ya. Nah, setelah video itu saya upload, ternyata ada beberapa teman yang bertanya juga, "Kak, terus setelah 4 hal itu terpenuhi, perawatannya bagaimana, Kak? Pupuknya pakai pupuk apa? Kemudian dari awal tanam sampai bisa selebat ini itu pemupukannya seperti apa?" Nah, daripada saya jawab satu persatu di komentar, kali ini saya coba ceritakan sekalian ya teman-teman ya. Tapi, kita nggak bahas semuanya sekaligus. Kali ini saya mau bahas dulu pemupukan di fase vegetatif. Jadi, dari setelah bibit kita pindahkan sampai tanaman mulai menunjukkan tanda-tanda mau berbunga, nanti untuk fase pembungaan sampai buahnya mulai terbentuk dan membesar, kita bahas di video berikutnya. Nah, teman-teman, kita mulai dari awal dulu ya. Jadi, setelah bibit tomat yang saya semai sudah cukup kuat, saya pindahkan ke galon bekas mineralnya yang sudah saya isi dengan media tanam soil system ya. Nah, setelah pindah tanam, ini saya nggak langsung kasih pupuk, teman-teman. Jadi saya biarkan dulu kurang lebih sekitar 7-14 hari. Saya hanya fokus cuma ke penyiraman aja, teman-teman, dan melihat bagaimana tanaman ini beradaptasi kayak gitu ya. Karena menurut saya tanaman habis pindah itu kan sedang menyesuaikan diri, teman-teman. Akarnya juga baru mulai berkembang di media tanam yang baru gitu ya. Jadi saya nggak mau buru-buru kasih pupuk dengan konsentrasi tinggi. Saya tunggu dulu sampai tanamannya kelihatan mulai segar, mulai muncul pucuk-pucuk, daunnya baru mulai keluar, tunasnya mulai tumbuh, dan tanamannya kelihatan sehat gitu ya. Nah, setelah itu baru saya mulai masuk ke pemupukan. Kalau untuk pupuknya sendiri, waktu eksperimen ini sebenarnya saya pakai yang sudah ada di rumah, teman-teman. Pupuk umum gitu ya. Karena sebelumnya saya juga sudah punya pengalaman merawat pohon anggur, teman-teman. Jadi beberapa pupuk yang saya gunakan di anggur, saya coba terapkan di tomat ini. Di fase vegetatif ini ada beberapa yang saya gunakan. Yang pertama NPK 16-16-16, kemudian saya juga menggunakan magnesium sulfat. Saya juga menggunakan pupuk kalsium boron. Yang waktu itu saya pakai adalah karate boroni, teman-teman. Dan satu lagi saya selingi dengan POC dari urin dan kotoran kelinci. Kebetulan saya memang punya kelinci di rumah, jadi limbahnya saya manfaatkan juga gitu, teman-teman ya. Nah, untuk pola awalnya seperti apa gitu ya. Saya mulai dengan dosis yang cukup ringan, teman-teman. Jadi awal-awal itu pemupukannya saya nggak yang pakai pupuk yang banyak-banyak ya. Saya pakai pupuk yang ringan-ringan dulu. Jadi untuk pemupukan pertama saya menggunakannya itu NPK-nya hanya 1 gram. Kemudian saya tambahkan dengan setengah gram magnesium sulfat. Dua pupuk ini saya larutkan ke dalam 1 liter air, teman-teman. Setelah larut, baru saya aplikasikan ke tanaman. Kenapa saya mulai dari dosis yang sangat ringan? Karena saya lebih suka melihat respon tanamannya dulu. Apalagi ini waktu itu juga masih eksperimen perdana gitu, teman-teman ya. Jadi saya nggak mau langsung memberikan dosis yang tinggi. Saya lihat dulu, kemudian setelah dikasih ini tanamannya bagaimana responnya kayak gitu. Daunnya bagaimana, pertumbuhannya, tunasnya juga bagaimana, batangnya bagaimana. Kalau responnya bagus, baru kita lanjutkan. Dan kurang lebih saya lakukan pemupukan secara berkala sekitar seminggu sekali, teman-teman. Nah, setelah pemupukan tadi, di minggu berikutnya itu saya nggak ngulang pupuk yang sama. Saya selingi, jadi misalnya minggu pertama saya kasih NPK plus magnesium sulfat. Nah, di minggu berikutnya saya ganti pemupukannya dengan POC, urin dan kotoran kelinci. Kemudian saya selingi juga dengan pupuk kalsium boron. Setelah itu minggu berikutnya balik lagi ke NPK plus magnesium. Begitu kurang lebih polanya, teman-teman. Jadi saya nggak setiap minggu memberikan pupuk yang sama terus-menerus. Saya selingi sambil tetap melihat kondisi tanamannya. Dan selama fase ini saya juga perhatikan sebenarnya bukan cuma tinggi tanaman, teman-teman. Saya lebih melihat secara keseluruhan. Batang yang mulai membesar atau enggak, tunas barunya aktif atau enggak, daunnya sehat atau enggak, tanamannya kelihatan kokoh atau malah terlalu memanjang. Karena dari situ kita sebenarnya bisa membaca tanaman kita sedang berkembang dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, ini juga yang menurut saya penting banget, teman-teman. Kalau suatu saat tanaman kita kelihatan kurang bagus, jangan sedikit-sedikit langsung bilang, oh ini pupuknya kurang. Belum tentu, teman-teman. Bisa saja airnya bermasalah, medianya terlalu basah, akarnya kurang sehat,
atau malah kurang kena sinar matahari, atau ternyata ada hama. Makanya saya tadi di awal selalu bilang, 4 fondasi itu harus kita siapkan dulu teman-teman. Karena kalau 4 hal tadi sudah benar, menurut pengalaman saya, tanaman biasanya jauh lebih mudah untuk dirawat. Pupuknya nggak perlu kita kejarin terus, kita tinggal lihat respon tanamannya. Jadi menurut saya pupuk itu bukan satu-satunya kunci. Pupuk itu salah satu bagian dari sistem perawatan tanaman. Nah, pola seperti ini saya lakukan terus-menerus sampai tanaman mulai kelihatan matang secara vegetatif. Daunnya makin banyak, batangnya mulai kokoh, tunasnya sangat aktif, dan mulai kelihatan juga tanda-tanda tanaman ini sudah mau masuk ke fase pembungaan. Nah, kalau sudah muncul tanda-tanda seperti itu, saya mulai berhenti menggunakan pola vegetatif tadi, teman-teman. Karena menurut saya tanaman sudah mulai masuk ke tahap yang berbeda. Kebutuhannya juga mulai berubah. Kalau sebelumnya kita lebih fokus membangun tanaman, sekarang kita mulai mengarahkan tanaman untuk berbunga dan nantinya membentuk buah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, pola yang saya lakukan untuk fase vegetatif pada eksperimen tomat bibit seribuan ini. Setelah pindah tanam, saya kasih waktu dulu sekitar 7-14 hari untuk adaptasi. Setelah itu saya mulai pemupukan dengan NPK 16-16-16 yang saya kombinasikan dengan magnesium sulfat. Kemudian saya selingi dengan POC urin dan kotoran kelinci plus pupuk kalsium boron. Dan saya lakukan secara bertahap sambil melihat respon tanaman. Nah, setelah tanaman mulai menunjukkan tanda-tanda mau berbunga, disitulah saya mulai mengubah pola pemupukannya. Dan ini yang belum kita bahas. Kalau sudah berbunga, pupuknya seperti apa, Kak? Nah, kemudian setelah buah mulai terbentuk, apa yang saya lakukan? Dan bagaimana pola perawatannya sampai akhirnya tomat ini bisa menghasilkan buah sebanyak yang teman-teman lihat sekarang. Nah, itu kita bahas di video berikutnya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya pengalaman sendiri soal pemupukan tomat, boleh banget di-share di komentar teman-teman ya. Saya juga masih belajar dan masih eksperimen, jadi justru menarik kalau kita bisa saling tukar pengalaman. Oke teman-teman, kita lanjut di video berikutnya ya. Sampai ketemu lagi teman-teman.